Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke teman-teman, kali ini saya akan bikin video insya Allah bermanfaat ya untuk teman-teman. Kali ini temanya yaitu faktor-faktor peternak kelinci gulung tikar atau gagal. Nah ini guys, karena banyak sekali ini di bulan-bulan ini banyak sekali yang curhat kepada saya dan banyak juga yang bertanya gimana solusinya. Nah, di sini saya akan menjabarkan berdasarkan banyaknya teman-teman yang sudah gulung tikar dan masih ada orang yang juga bertahan untuk beternak kelinci dan hasilnya juga masih banyak. Oke, tonton sampai habis ya. Video kali ini insya Allah bermanfaat untuk teman-teman yang khususnya pemula ya, agar tidak gagal. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Oke, pertama-tama yang membuat peternak gagal yaitu kurangnya ilmu ya, kurangnya ilmu peternak kelinci. Maka dari itu teman-teman harus mencari ilmu dulu ya sebelum peternak. Jadi sangat penting sekali ilmu itu, bisa dicari langsung di peternak atau bisa cari di Google dan YouTube ya. Itu sangat banyak sekali ilmu-ilmu ternak kelinci. Yang kedua, ambisi ya, ambisi untuk beternak kelinci. Misalkan yang berduit ya atau bermodal banyak, biasanya yaitu ambisi yang dimana ingin beternak banyak, kemudian langsung membuat kandang banyak, kemudian beli kelinci banyak atau bibitan banyak. Nah itu ya, itu juga termasuk banyak sekali yang gagal, yang dimana pertama yang langsung beli banyak atau langsung membuat kandang banyak itu biasanya tidak bisa mengontrol kesehatan, kemudian kebanyakan kelincinya banyak bermasalah tentang kesehatan dan akhirnya banyak yang mati ya, banyak yang mati. Kemudian faktor selain banyak, terutama banyak penyakit, itu pakan ya, pakan habis dipakan, kemudian tidak produksi, kemudian kelinci-kelincinya juga banyak yang mati. Itu membuat peternak yang dimana ambisi ternak langsung banyak itu langsung gulung tikar ya, artinya bangkrut. Itu banyak sekali ya teman-teman, terutama teman-teman yang langsung kandangnya galvanis, kemudian kelincinya itu langsung jenis yang berdaging yang mahal seperti NZ, Hyla, FG, atau ada juga yang langsung beli GG ya, kelinci German Giant. Nah itu yang harganya jutaan itu. Nah jadi termasuk faktor membuat bangkrut atau gulung tikar itu yaitu ambisi. Jadi teman-teman misalkan mau beternak, usahakan belajar dulu ya, belajar dulu, jangan langsung memelihara banyak ataupun pokoknya belajar. Intinya kita selalu belajar dari kesehatannya, kemudian manajemen kandang, dan terutama pakan ya, pakan sangat penting sekali, yang dimana kebanyakan teman-teman itu gagalnya yaitu di pakan ya. Banyak yang mengeluh yaitu pakan mahal, kemudian hasilnya tidak tidak nyucuk ya, katanya tidak nyucuk tuh rugi. Nah akhirnya teman-teman yang sudah beternak yang rugi di pakan, kemudian langsung gulung tikar itu ya. Kemudian faktor berikutnya yaitu kurangnya mencintai kelinci. Nah jadi kita harus bisa ya, yang pertama ya, seharusnya yang pertama yaitu hobi. Kita sukai dulu kelincinya, kemudian kita rawat seperti kasih sayang kepada hewan yang kita sukai. Itu gimana, kita harus manajemennya bagus, pokoknya dari kesehatan, pakan itu ya, terutama yang membuat hobi jadi rezeki yaitu mencintai kelincinya, kemudian nanti hasilnya akan ngikut ya. Itu yang sudah saya alami.
Nah itu guys teman-teman, banyak sekali ya faktornya, yaitu teman-teman yang sudah curhat atau sudah WA saya itu banyak sekali yang seperti itu ya. Seperti tadi yang ambisi peternak langsung banyak, kemudian langsung gulung tikar karena rugi, kemudian manajemennya kurang, kesehatannya kelinci tidak bisa, kemudian banyak yang mati, banyak yang tidak produksi, kemudian banyak yang rugi dari hasil tidak nyucuk itu tadi di pakan ya. Kemudian faktor berikutnya yaitu penjualan ya teman-teman. Misalkan sudah produksi sapian udah banyak, kemudian ada yang bingung menjualnya. Jadi ada yang belum bisa memasarkan kelinci karena dimana di daerahnya itu sangat sulit menjual kelinci. Akhirnya juga terbebani, akhirnya pengeluaran pakan banyak, kelincinya tambah banyak, nggak ada yang terjual, akhirnya juga dijual kiloan jadi rugi. Itu juga ada yang curhat seperti itu teman-teman. Jadi untuk pemula kita harus belajar ya. Yang pertama yaitu kita belajar dari kelincinya, kandangnya harus bersih, desinfektan, kemudian obat-obatan harus selalu sedia. Jangan sampai kelinci sakit baru cari obat ya, karena banyak sekali yang pesan di saya itu obat menunggu ya, kayak menunggu kelinci sakit baru pesan obat. Akhirnya pengiriman agak lama, kemudian marah-marah, gimana pengirimannya kok nggak dikirim-kirim, padahal di ekspedisi itu tergantung ekspedisi ya. Kalau overload itu banyak sekali kiriman, itu nyampe rumah atau nyampe tujuan itu juga lama. Jadi teman-teman harus selalu sedia obat untuk ternaknya, jangan sampai kelinci sakit baru cari obat, itu juga manajemen kurang bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman harus selalu sedia obat untuk kelinci. Misalkan sakit harus selalu ditangani langsung ya. Murung sedikit itu harus ditangani, karena kalau sudah parah diobati apapun nggak sampai hitungan jam juga akan mati. Kadang diobati malah mati ya, karena kalau diobati tidak kuat itu mati. Jadi teman-teman harus, misalkan tahu langsung murung itu harus diobati langsung. Itu ya, kalau kelinci itu harus kesehatannya maksimal. Kalau enggak ya itu ya, banyak sekali keluh kesah kelinci banyak yang mati ya teman-teman. Nah itu teman-teman, kita ini jenis dead ya. Ini habis saya kasih makan, sudah kenyang-kenyang guys. Jadi tinggal saya bikin konten yang dimana saya bahas, yang dimana baru saja teman-teman itu curhat banyak yang gulung tikar ya. Terutama tadi ya, banyaknya kerugian antara pakan dan penjualan tidak sama atau malah minus ya. Nah itu, jadi teman-teman harus memiliki yang kedua ya. Yang kedua, teman-teman harus memiliki manajemen pemasaran, yaitu harus kenal dunia online, yang artinya kita harus bisa kirim-kirim COD ataupun kirim-kirim luar kota. Jadi kita bisa memasarkan di jaringan sosial, bisa lewat Facebook ataupun YouTube ya, bisanya banyak sekali. Karena saya ini pesanannya banyak sekali ya, tapi saya nggak bisa kirim-kirim karena juga kesibukan. Ini saja bikin video kebanyakan malam ya, karena di saat pagi siang itu sangat sibuk, pagi siang sore sibuk sekali, jadi saya bikinnya malam. Nah ini guys ya, ini kelinci saya sudah kenyang, jadi diem-diem. Kalau malam itu aktif ya, kalau malam sudah jam malam aktif. Ini masih habis maghrib, habis dikasih pakan, kenyang dan agak istirahat. Nanti malam ya, kalau nanti malam sudah waktunya makan, lebih banyak makannya. Ini sudah umur kurang lebih 2,5 bulan ya. Ini masih sama induknya karena kandangnya full, belum sempat bikin kandang lagi. Nah itu ya teman-teman, untuk teman-teman pemula semangat untuk belajar ternak kelinci ya, karena insya Allah kalau sudah ditelateni, kalau sudah banyak
kenal kita ternak kelinci, insya Allah nanti datang sendiri ya ke ternak kita. Jadi banyak sekali manajemen yang harus kita penuhi untuk peternak kelinci. Itu tadi ya, jangan banyak-banyak untuk peternak kelinci untuk pemula, terutama yang mau beternak kelinci pemula. Intinya bisa pelihara 1 jantan 5 betina dulu. Kalau berkembang nanti bisa nambah lagi, nah dan seterusnya ya. Oke teman-teman, semoga banyak teman-teman yang sukses dunia ternak kelinci, karena kalau ditelateni juga bagus sekali. Ini yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir, yang dimana teman-teman yang masih bertahan berternak kelinci, yaitu teman-teman yang usahanya tidak ternak kelinci, yaitu jual beli peralatan dan pakan juga di dunia ternak kelinci. Jadi pakannya, kemudian peralatannya, obat-obatannya, jadi hasilnya pun juga lumayan untuk beli pakan, ataupun lebih, hasilnya juga lebih kadang ya untuk penjualan peralatan ataupun obat-obatan. Jadi teman-teman yang masih bertahan berternak kelinci banyak, itu kebanyakan juga usaha dijual beli peralatan kelinci atau obat-obatan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lakukan berternak kelinci dan jual obat-obatan ataupun jual peralatan kelinci. Itu teman-teman ya, solusi agar teman-teman juga bertahan berternak kelinci dan penghasilannya juga lebih. Itu kita harus jual beli peralatan atau obat-obatan juga. Oke, terima kasih sudah mampir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.